Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, bertemu dengan saya Westra Handraka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan tentang memulai bisnis online digital marketing. Dalam dunia yang serba digital saat ini, keberadaan digital marketing sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagaimana kita sering lihat di setiap level bisnis, line of business, bahkan UKM pun sudah aware untuk ikut melibatkan diri dalam digital marketing. Baik, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu memahami audiens atau calon pemirsa Anda. Dalam menjalankan bisnis agar bisa berjalan secara fokus dan berkesinambungan, maka para pelaku bisnis harus memiliki atau membuat segmen pemirsanya. Dengan adanya segmentasi target pemirsa, maka tentu akan memudahkan suatu usaha untuk membidik calon pemirsa yang mereka inginkan. Yang pada akhirnya, tentu hasil akhir yang diharapkan adalah omset yang terus berkembang. Dan dengan berkembangnya omset, tentu ROI atau Return on Investment suatu bisnis akan cepat segera tercapai. Oh iya, sebagai informasi tambahan, ROI atau ROI adalah tingkat pengembalian nilai investasi dari sebuah usaha yang dijalankan. Sederhananya, jika omset atau income suatu perusahaan atau bidang usaha selalu mencapai target yang sudah ditetapkan, maka ROI-nya juga akan cepat tercapai. Atau dengan kata lain, tingkat pengembalian modal kepada para investor atau pemilik modal juga akan bisa segera terwujud. Baik, dalam ringkasan ini diceritakan bahwa Taman Rezeki adalah sebuah toko serba ada yang menawarkan bisnis atau desain untuk maintenance perawatan kebun. Toko ini memiliki kebun bibit yang menawarkan pengiriman lokal serta situs web yang menjual tanaman dan perlengkapan berkebun. Disebutkan, Melinda sebagai pemilik toko atau usaha Taman Rezeki baru saja membuat halaman bisnis Facebook untuk toko miliknya. Dia memposting gambar kebun yang dirancang oleh Taman Rezeki serta beberapa tanaman favoritnya. Dia ingin menarik lebih banyak pengunjung ke halaman webnya untuk meningkatkan awareness toko Taman Rezeki akan pengiriman taman atau tanaman di hari yang sama. Melinda ingin menemukan lebih banyak pelanggan atau berencana atau sedang menanam ulang kebun rumahnya. Melinda juga ingin memastikan bahwa dia menginvestasikan sebuah aktivitas marketing dan uangnya dengan baik. Di dalam dunia bisnis saat ini, sudah merupakan suatu hal yang penting untuk menjangkau potensial customer, yaitu setiap orang yang kemungkinan besar akan menjadi pelanggan kita. Untuk melakukannya, toko Taman Rezeki, dalam hal ini Melinda, perlu menentukan target penonton, yaitu siapa saja orang-orang yang akan dibidik oleh Taman Rezeki. Selanjutnya kita masuk ke apa itu target audience atau pemirsa. Target audiens atau pemirsa adalah kelompok orang yang ingin dijangkau dengan pesan marketing Anda, yaitu pesan dari produk dan atau jasa yang akan kita tawarkan. Karena mereka memungkinkan untuk diharapkan akan memberikan reaksi, mengambil tindakan sebagai hasil dari melihat pesan tersebut, yaitu membeli produk dan jasa yang Anda tawarkan. Orang-orang yang berada atau menjadi target pemirsa atau penonton iklan Anda tentu memiliki persamaan karakteristik tertentu, dan karakteristik ini berada dalam tiga kategori, yaitu pertama, demografi. Sesuai dengan asal katanya, demografi adalah ilmu yang menggambarkan tentang kondisi kependudukan. Dalam hal ini yang menggambarkan orang-orang yang akan menjadi penonton Anda, yaitu yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lokasi tempat tinggal yang sama. Dari data segmentasi berdasarkan kependudukan atau demokrasi tersebut, tentu Anda sudah memiliki satu modal dalam membidik calon pemirsa atau pelanggan Anda. Baik, yang kedua adalah interest atau minat. Sangatlah lazim masyarakat sosial atau terdapat sekelompok orang yang memiliki minat yang sama terhadap sebuah produk, topik, atau aktivitas tertentu.
Dengan mengetahui atau memiliki informasi ini, suatu perusahaan juga tentunya akan lebih mudah dalam memasarkan produk atau jasanya. Selanjutnya yang ketiga adalah perilaku atau juga yang dikenal dengan istilah behavior. Mereka yang memiliki perilaku yang sama sangat mungkin membaca publikasi atau tulisan yang sama pula, mengunjungi online destination yang sama, memiliki hobi tertentu yang sama, atau memainkan olahraga yang sama juga. Pemilik toko Taman Rezeki yang bernama Melinda tadi tentu tahu bahwa pelanggan dari tokonya tertarik pada tanaman dan desain rumah. Mereka cenderung mau untuk menghabiskan waktu untuk mencari dan memilih tanaman untuk ditanam di tempat tinggal mereka. Baik, selanjutnya adalah apa saja bentuk-bentuk lain dari pemirsa atau audiens. Logikanya, satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu target pemirsa atau penonton. Pertama, yang kita kenal dengan istilah target pemirsa utama atau primer. Orang-orang yang berada di tingkat pemirsa utama Anda biasanya akan mendapatkan sebagian besar perhatian dari aksi yang akan Anda lakukan. Karena Anda tentu berharap mereka menjadi kelompok pelanggan yang paling bernilai. Mulai dengan target pemirsa utama Anda untuk membantu menyusun upaya marketing Anda, khususnya jika Anda menjual lebih dari satu produk atau layanan, atau jika Anda merasa produk atau layanan Anda mungkin menarik bagi kelompok yang berbeda. Cara ini bisa membantu Anda menentukan pemirsa sekunder Anda. Kembali kita ke contoh Melinda tadi, bahwa dia mengetahui bahwa saat ini banyak orang merencanakan atau menanam kebun rumahnya, dan tentunya pilihan tanaman online dan alat berkebun dari toko Taman Rezeki bisa menjadi perhatian mereka. Mulailah dengan target pemirsa utama Anda untuk membantu menyusun upaya marketing Anda, khususnya jika Anda menjual lebih dari satu produk atau layanan, atau jika Anda merasa produk atau layanan Anda mungkin menarik bagi sekelompok orang yang berbeda. Cara ini bisa membantu Anda menentukan pemirsa sekunder Anda. Selanjutnya, target pemirsa sekunder. Target pemirsa sekunder adalah sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang sama dan yang mungkin juga tertarik pada produk atau layanan Anda, namun kemungkinan tidak menjadi pelanggan yang paling bernilai. Pemirsa sekunder ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu pemirsa sekunder 1 dan pemirsa sekunder 2. Pada tahap pemirsa sekunder 1, orang-orang yang mungkin tertarik dengan desain dan jasa perawatan. Melinda mengetahui bahwa proyek kebun yang lebih besar menghasilkan pendapatan yang lebih besar tentunya. Dan jasa perawatan Taman Rezeki membantu mengubah orang menjadi pelanggan jangka panjang, sehingga Melinda ingin menarik perhatian pemirsa ini. Kemudian pemirsa sekunder 2, yaitu orang-orang yang ingin menghias apartemen mereka dengan tanaman hias. Saat ini terdapat tren adanya peningkatan minat bercocok tanam di rumah di kalangan generasi milenial. Jadi, Melinda memutuskan Taman Rezeki harus menawarkan pilihan tanaman rumah di kebun bibit dan situs webnya yang menarik bagi pemirsa di segmen ini. Baik, ada beberapa poin utama yang menjadi concern kita adalah yaitu bahwa target pemirsa atau akan membantu Anda memfokuskan upaya marketing pada orang yang kemungkinan besar akan tertarik dengan bisnis Anda. Tentunya pemirsa target utama adalah tentukan pemirsa target utama dan sekunder Anda dan gunakan untuk membantu menyusun upaya marketing Anda. Baik, kita masuk pada tahap membuat template target pemirsa. Target pemirsa bisa membantu Anda memfokuskan upaya marketing pada orang yang kemungkinan besar akan tertarik dengan produk yang Anda tawarkan di bisnis Anda. Berikut adalah template yang bisa digunakan untuk membuat pemirsa Anda mau berbisnis dengan Anda. Yang pertama adalah needs atau kebutuhan, yaitu apa yang dibutuhkan target pemirsa Anda yang disediakan oleh produk atau layanan Anda.
Di dalam dunia usaha saat ini, suatu perusahaan atau produsen bisa menciptakan kebutuhan atau secara psikologi para pelanggan mau dan rela untuk membeli produk dan jasa mereka. Masih ingat dalam benak kita di saat dunia dilanda pandemi COVID-19, banyak dunia usaha yang walaupun secara line of business tidak berkaitan langsung dengan bisnis obat-obatan, namun turut juga bisa menikmati atau mendapatkan berkah dari pandemi tersebut. Dengan kata lain, satu industri bisnis harus mampu untuk mengangkat dan menunggangi satu isu agar bisa ikut menikmati arus tren kebutuhan masyarakat pada saat itu. Tentunya dalam arti yang positif ya. Kemudian yang B, demografi. Seperti yang sudah kita singgung di atas tadi, data demografi ini dapat menggambarkan tentang kondisi kependudukan. Dalam hal ini yang menggambarkan orang-orang yang akan menjadi penonton atau pemirsa Anda, yaitu yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lokasi tempat tinggal yang sama. Selanjutnya, interest atau minat. Di masyarakat sosial, tentu terdapat sekelompok orang yang memiliki minat yang sama terhadap sebuah produk, aktivitas, atau topik yang sama juga. Dengan mengetahui atau memiliki informasi ini, suatu perusahaan juga tentunya akan lebih mudah dalam memasarkan produk atau jasanya. Berikutnya adalah perilaku atau behavior. Mereka yang memiliki perilaku yang sama sangat mungkin membaca publikasi atau tulisan yang sama pula, mengunjungi online destination yang sama, memiliki hobi yang tertentu yang sama juga, atau memainkan olahraga yang sama juga. Yang terakhir, nama dan gambar, yaitu dengan memberikan nama bagi target pemirsa, contoh dengan menyebut mereka sebagai profesional muda modern, dan menggunakan gambar atau foto seorang eksekutif muda untuk mewakili segmen ini. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menentukan target pemirsa? Baik, dalam menentukan target pemirsa, Anda bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, bisa dimulai dengan existing data customer yang Anda miliki saat ini. Kesamaan karakteristik yang dimiliki bisa dijadikan analisa untuk membidik target pemirsa yang kita harapkan. Dengan cara mengamati tingkat kompetisi dan persaingan dengan kompetitor lainnya, yaitu pertama, mengamati akun sosial media dari kompetitor di industri yang sama. Dua, mengutus atau mengirimkan seseorang yang dikenal dengan istilah mystery customer atau mystery shopper, baik dengan menggunakan tenaga internal maupun pihak luar yaitu outsource. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan dengan cara bicarakan atau diskusikan dengan teman-teman atau orang atau pihak lain yang menurut Anda punya interest atau ketertarikan dengan produk dan jasa yang sedang Anda jual saat ini. Baik, dengan berakhirnya topik tentang bagaimana menentukan target audiens dan pemirsa Anda tadi adalah akhir dari ringkasan yang saya buat. Terima kasih atas perhatian Anda dan insya Allah kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.